Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Atika, guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 1 Margahayu. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi kelas 12 semester 1, yaitu tentang elektrokimia. Sel elektrokimia terbagi menjadi dua, yaitu sel Volta dan sel elektrolisis. Sel Volta mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Sedangkan sel elektrolisis mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Baik pada sel Volta maupun pada sel elektrolisis, di katoda akan terjadi reaksi reduksi dan di anoda akan terjadi reaksi oksidasi. Yang membedakannya, pada sel Volta di katoda itu adalah elektroda positif dan di anoda adalah elektroda negatif. Sedangkan di sel elektrolisis, di katoda itu elektroda negatif dan di anoda elektroda positif. Contoh sel Volta sudah kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu batu baterai, sel aki, kemudian contoh dari sel elektrolisis yaitu pelapisan logam. Baiklah, pertama kita akan menjelaskan dulu apa itu yang disebut dengan sel Volta. Di sini di contoh gambar eksperimen di sini, eksperimen tentang sel Volta, dicelupkan logam tembaga ke dalam larutan CuSO4. Kemudian dicelupkan juga logam Zn ke dalam larutan ZnSO4. Kemudian dihubungkan dengan voltmeter. Ternyata Zn itu dapat melepaskan elektron menjadi Zn2+ dan ditangkap oleh tembaga. Jadi di sini tembaga itu akan menangkap elektron yang dilepaskan oleh Zn tadi, sehingga akan terjadi perpindahan secara terus-menerus. Nah, untuk mencegah terjadinya perpindahan elektron secara terus-menerus, maka kita hubungkan jembatan garam. Jembatan garam di sini berfungsi untuk menyeimbangkan supaya tidak terjadi perpindahan elektron secara terus-menerus. Reaksi yang terjadi pada sel Volta di sini ya, dapat kita lihat di sini bahwa tembaga itu akan mengalami reduksi, sedangkan seng akan mengalami oksidasi. Reaksi reduksi yaitu di katoda, di mana tembaga menangkap 2 elektron, ion tembaga menangkap 2 elektron menjadi tembaga, kemudian reaksi oksidasinya Zn itu melepaskan 2 elektron. Maka reaksi sel yang terjadi adalah Zn ditambah Cu2+ menghasilkan Zn2+ dan Cu. Nah, reaksi sel ini dapat kita tulis dengan diagram sel atau notasi sel seperti di bawah ini. Notasi sel pertama itu ada reaksi oksidasi di mana Zn berubah menjadi Zn2+, kemudian jembatan garam Cu2+ menjadi Cu. Nah, bagaimana perhitungan potensial sel di sini? Harga potensial elektroda dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Potensial sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Atau potensial sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Potensial sel juga bisa supaya kita mudah menghafalnya, yaitu potensial yang besar dikurangi dengan potensial yang kecil. Jika hasil potensial sel hasil perhitungan bertanda positif, maka reaksinya dapat berlangsung secara spontan. Tetapi jika potensial sel hasil perhitungan bertanda negatif, maka reaksinya tidak spontan. Itu bagaimana cara menghitung
perhitungan potensial saya. Nah, kita boleh memilih salah satu rumus ini, yang mana saja yang bisa kita hafal. Nah, bagaimana cara praktis menentukan kespontanan suatu reaksi redoks? Sebelumnya sih kita sudah mempelajari tentang deret volta. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa logam sebelah kiri hanya bisa mereduksi ion-ion logam sebelah kanan. Atau contoh di sini kita bisa lihat logam L ditambah M plus ini akan berlangsung spontan jika L terletak di sebelah kiri ion logam M. Maka reaksinya akan berlangsung secara spontan. Nah, sekarang kita beralih ke sel elektrolisis. Kalau tadi dalam sel volta kita memerlukan 2 larutan, tetapi dalam sel elektrolisis cukup 1 larutan saja. Yang di sini di mana arus listrik dapat menghasilkan reaksi kimia atau mengubah listrik menjadi energi kimia. Di katoda terjadi reaksi reduksi, tetapi elektrodanya sekarang di sini negatif. Di anoda terjadi oksidasi, elektrodanya di sini positif. Kalau kita menghafal cukup dengan kenapa katoda negatif, anoda positif. Reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis tergantung dari bentuk elektrolit dan elektroda yang digunakan. Jadi, reaksi dalam sel elektrolisis dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sel elektrolisis dengan elektrolit lelehan, sel elektrolisis dengan larutan elektrolit dengan elektroda tidak reaktif atau iner, dan sel elektrolisis dengan larutan elektrolit dengan elektroda reaktif. Sel elektrolisis dengan elektrolit lelehan. Dalam bentuk lelehan atau leburan, ion-ion dalam suatu elektrolit dapat bergerak bebas. Ion negatif, anion, akan bergerak menuju anoda, melepaskan elektron, dan mengalami reaksi oksidasi. Ion positif kation itu akan bergerak menuju katoda, menerima elektron, dan mengalami reaksi reduksi. Pada umumnya, sel elektrolisis dengan lelehan elektrolit menggunakan elektroda iner, yaitu tidak reaktif, yaitu contohnya platina, karbon, emas. Elektroda iner tidak terlibat dalam proses reaksi redoks, jadi tidak ikut bereaksi. Oke, reaksi yang terjadi pada elektrolisis, nah di sini dapat kita lihat. Apabila elektrolisis senyawa dalam bentuk cairan, lelehan, atau leburan, maka reaksi yang terjadi di katoda itu reduksi terhadap kation. Di anoda, oksidasi terhadap anion. Contoh, di sini ada elektrolisis NaCl. Sebelumnya kita uraikan dulu. NaCl akan terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Maka di katoda, kation akan mengalami reduksi. Sedangkan anion akan mengalami oksidasi. Seperti reaksi yang ada di sini. Nah, reaksi yang terjadi pada elektrolisis dalam bentuk larutan itu berbeda dalam bentuk lelehan atau cairan. Reaksi pada katoda, di mana ion-ion golongan 1A, golongan 2A, Al3+, dan Mn2+, dalam bentuk larutannya yang mengalami reduksinya itu adalah air. Di mana air di sini akan direduksi menjadi 2OH- plus H2. Sedangkan ion-ion logam yang lain dalam bentuk larutan itu mengalami reduksi menjadi logamnya. Ion H+, ion H+ itu pembentuk asam, itu akan direduksi menjadi gas H2. Itu apabila yang dielektrolisisnya dalam bentuk larutan. Reaksi pada anoda dengan elektroda iner, reduksi terhadap anion. Ya, elektroda iner reduksi terhadap anion. Nah, sekarang oksidasi terhadap anion di sini, ion-ion sisa asam oksid seperti SO4-2-, NO3-. Maka yang dioksidasi itu adalah air.
air akan dioksidasi menjadi gas O2. Nah, sedangkan untuk ion-ion sisa asam non-oksid seperti F-, Cl-, Br-, I- gitu ya, itu akan dioksidasi menjadi gasnya. Sedangkan ion OH- dari basa itu akan dioksidasi menjadi H2. Ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa dalam deret volta itu logam-logam yang letaknya sebelah kiri H2O atau lebih kecil daripada H2O itu tidak mengalami reduksi, tetapi yang mengalami reduksinya adalah air. Begitu juga di sini yang perlu kita ingat untuk asam-asam oksi, maka yang dioksidasi itu adalah air juga, gitu ya. Baiklah, setelah kita mengenal sel elektrokimia dan sel elektrolisis, nanti untuk selanjutnya kita akan mempelajari atau mempraktekkan bagaimana suatu reaksi pendesakan itu dalam praktikum yang akan dilaksanakan di laboratorium nanti. Kemudian kita juga akan mencoba mengelektrolisis suatu larutan. Jadi kesimpulan dari materi hari ini itu bahwa elektrokimia itu akan berhubungan dengan reaksi redoks, di mana reaksi redoks di sini ada reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Sel elektrokimia dibagi menjadi dua, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, sel volta itu adalah baterai dan aki, sedangkan sel elektrolisis yaitu pelapisan logam. Terima kasih sudah menyimak materi elektrokimia hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.